Aku adalah orang terkuat di dunia. Selamat datang, orang-orang lemah dari Asia Timur, ayo bertanding. Ayo, siapa yang berani bertanding? Ayo. Yuan Yong. Hebat sekali. Akhirnya ada yang naik. Kamu sebutkan nama dulu, biar ada yang mengurus jenazahmu. Pergi. Baik, mulai. Baik. Kakak kedua. Chen Jin Yuan Yong. Baik. Yuan Yong Tidak. APA. Jin, kamu tidak apa-apa? Jangan. Si kuat menang. Rasanya seperti memukul bola besi. Ayo pulang dulu, ayo. Siapa lagi yang mau naik? Ayo naik. Siapa yang mau naik? Tidak ada yang mau naik? Siapa yang mau bertarung denganku, ayah? Orang kuat itu sudah melukai banyak ahli bela diri. Dan dia sangat sombong, bahkan mengatakan kita orang Cina adalah orang lemah Asia Timur. Aku juga sudah tidak tahan marah, baru naik ke atas ring. Benar, kakak kedua, orang besar itu terlalu lancang. Kami semua melihatnya dengan jelas. Jiangon Selikan Yuan Yong. Kalian tidak seharusnya bertindak gegabah. Belum memahami situasi lawan dengan baik. Kalian semua diam. Aku tahu jelas kejadian hari ini. Besok saat pertandingan, Kalian Tidak Bol Pergi Sama Sekali. aku sendiri yang pergi. Paman, biarkan aku pergi. Jangan coba membujukku. Aku pasti pergi. Tapi orang kuat Rusia itu tubuhnya sangat perkasa. Meskipun kungfumu hebat, tapi umurmu sudah tua. Kalau terjadi sesuatu, biar aku yang pergi menggantikanmu. Jangan halangi aku. Demi perguruan, demi bangsa. Bahkan jika harus hancur berkeping-keping. Aku tidak akan menyesal, jangan coba membujukku. Orang 5 Asia Timur, siapa lagi? Siapa lagi yang mau? Ayo. Kamu siapa? Kamu juga. Ayo. Siapa yang berani? Gerbang pedang emas. Paman, ayah. Hati-hati. Ayah hati-hati. Apa tidak ada orang Cina lagi? Kakek, pulang saja, jangan cari mati. Kau binatang. Apa artinya binatang? Dia bilang tubuhmu sangat bagus. Bagus kau tahu aku binatang.
Kalian tertawa apa? Kalian orang Cina tertawa apa? Akan kutunjukkan kehebatan padamu. Bagus. Pukulan yang bagus. Ayah, hetai hetai. Ayah, pukul rusuknya. Pukul rusuknya. Ayah, pukul tulang rusuknya. Pukul. Bisakah kalian tenang sebentar? Ini akan mengganggu paman kedua. Ayah. Cepat selamatkan ayah. Guru kedua. Guru kedua. Guru kedua. Paman dua, guru dua. Guru kedua. Ayah. Guru kedua. Ayah. Huiyuan Jia, akhirnya kau muncul. Aku datang hari ini untuk memberitahumu. Rasanya terguling dari ring. Minggir. 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 Huoyuan Jia akan menantang petinju Rusia.
Aku ingin memberitahumu, kami orang Cina bukan orang sakit Asia Timur. Tunggu. Jangan kau berdasarkan. I'm giving you reason candy kedua. Kami harus berani padaku. Jangan buru-buru. Tunggu sebentar. Shifu. Pintu kami sudah rusak didobrak. Banyak orang ingin belajar kungfu. Shifu, banyak orang di luar ingin berguru pada Anda. Benar. Yuan Jia. Menurutku lebih baik kau buka perguruan di sini. Ide yang bagus. Dengan begitu kalian tidak perlu lagi berkelana. Tidak bisa. Ini warisan paman kedua. Sepupu, aku dan Yuan Ting mendukungmu. Kau telah membalaskan dendam aku. Perguruan kami akan kau pimpin. Bagaimana bisa? Harus dapat izin paman kedua dulu. Shifu, mari buka perguruan lain. Ide yang lebih baik. Yuan Jia, aku masih punya sedikit uang. Kita bisa bangun perguruan baru, tidak masalah. Bagaimana bisa? Kenapa tidak? Nyawa Nong Jinsong ini diselamatkan oleh kalian. Memberi sedikit bantuan adalah hal yang wajar. Yuan Jia, jangan berdebat lagi denganku. Shifu, Tuan Nong mendukung kita. Kita buka sendiri perguruan silat baru. Ayah, Shifu. Kakak Sakipu, yang benar. Shifu Hua. Tuan Long sudah datang. Silakan masuk. Tunggu, pesugihan Yuan Jia masih mengejar aku. Aku lebih baik menghindar dulu. Baik. Paman, minum teh. Baik. Pahlawan Huo, hari ini kamu mengalahkan petarung kuat Rusia. Sungguh mengagumkan. Kamu telah mengembalikan harga diri kita sebagai orang Tionghoa. Kamu benar-benar pahlawan besar kita. Tuan terlalu memuji. Bukan memuji, ini memang pantas. Apakah pahlawan Huo besok ada waktu? Datang ke rumahku, kita makan bersama dan berbincang bincang. Aku ada hal penting yang ingin dibicarakan dengan Shifu Huo. Paman, apa sebenarnya yang tidak bisa dibicarakan di sini? Aku punya seorang teman baik yang ingin berkenalan dengan pahlawan Huo. Baiklah. Tuan, Shifu Huo sudah datang. Baik, pahlawan Huo datang. Aku perkenalkan. Ini adalah Komandan Huang dari pasukan baru. Shifu Huo, sudah lama mendengar nama besar Anda. Senang bertemu. Silakan duduk, silakan. Ada hal penting apa yang membuat Tuan mengundangku hari ini? Begini, Komandan Huang ingin mengundangmu menjadi pelatih kepala pasukan baru. Apakah Shifu Huo bersedia? Yuan Jia tidak pantas menerima tanggung jawab besar ini. Tidak masalah, para prajurit sangat mengagumimu. Kami berharap Anda bisa membantu kerajaan. Ayah. Kami ingin menangkap seseorang. Siapa pemimpin di sini? Tuan, Shifu tidak ada di sini. Tidak ada? Bawa kemari, sidik jari. Pernah lihat orang ini? Kami tidak pernah melihat orang ini. Tidak ada, geledah. Tidak ada. Tidak ada. Kalau nanti melihat orang ini, Sedra laporkan kepada kami, Denga? pergi. Kalian bilang aku jelek? Lumayanlah. Tuan Nong, aku pikir. Aku mengerti, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Tenang saja. Aku akan segera pergi dan tidak akan menyusahkan kalian. Tuan Nong, you can ITU Max aku. Kami dan Shifu akan segera mencari cara untuk mengantarmu keluar dari kota. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ulangi lagi.
2, 3, 4, 5, 6. Sampai di sini dulu. Semuanya. Hari ini adalah latihan terakhir saya untuk kalian. Laksamana telah menemukan pelatih baru untuk kalian. Mungkin dia akan lebih baik dariku. Tapi apapun yang terjadi, jangan pernah kendurkan tuntutan pada diri sendiri. Hanya dengan berlatih keras, kalian bisa maju. 121 berhenti. Silicon, Master Hua. Master Huo, para rekrutan sedang berlatih di sini. Yang di depan itu adalah pelatih Zheng. 345. Pelatih Zheng. Ini adalah Master Huo Yuanjia. Mulai sekarang, latihan rekrutan akan ditangani oleh Master Huo. Halo, pelatih Zheng. Master Huo, aliran apa yang Anda ajarkan? Saya tidak punya aliran, saya berlatih Mizongkuan. Ini pertama kali saya dengar. Bagaimana mengajar tanpa aliran? Pelatih Zheng, aliran hanyalah sebuah nama. Sebenarnya, dia menggabungkan keunggulan berbagai aliran. Baru bisa benar-benar mengembangkan seni bela diri. Ini belum pernah saya dengar. Mohon petunjuk Master Huo. Saya ingin mencoba Mizongkuan Anda. Baiklah. Kita hanya bertukar ilmu, jangan sampai merusak hubungan. Master Hua. Sampai jumpa lagi. Master Huo, mari kita mulai latihan sekarang. Tapi tempat ini agak kecil, tidak cocok untuk latihan. Jika bisa berlatih di luar kota. Saya tahu tempat yang lebih luas. Dan medannya bervariasi, sangat cocok untuk latihan formasi. Tentu saja bagus. Master Huo, sekarang Anda adalah pelatih utama pasukan baru. Anda bisa mengambil keputusan penuh tentang latihan. Huo mengucapkan terima kasih kepada Tuan. Sama-sama. Satu dua tarik senjata. Ambil ini. Saudara Nong, saya hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Terima kasih, Master Huo. Saya Nong Jinsong, sangat berterima kasih atas pertolonganmu. Suatu hari nanti saya pasti akan membalas budi. Nongke, kemana rencanamu? Saya berencana kembali ke selatan. Saya sudah menghubungi rekan-rekan dari Sing Song Hui. Kami sedang mempersiapkan pemberontakan baru di selatan. Suatu hari nanti, kami akan membangun Tiongkok yang benar-benar baru. Semoga jalan yang kau tempuh adalah yang benar. Oh ya, tolong sampaikan pesanku pada Master Chen Shen. Terima kasih. Aku akan melakukannya. Sampai jumpa, Shen Sheng Daan. Sampai jumpa, sampai jumpa. Kakak Chen, 4 aliran besar mengirim surat. 4 aliran besar. Zhen Sheng, apa isi surat dari 4 aliran besar? Daan. Bawa ini, apa isinya? 4 aliran besar mengundang Master untuk menghadiri jamuan besok. 4 aliran besar? Apa itu 4 aliran besar? 4 aliran besar adalah asosiasi bela diri di ibu kota. Mereka selalu berhubungan dengan ayahku.
Tapi kami tidak pernah bergabung. Mereka menggandeng kakak ibu, enta untuk APA. Tapi mungkin ini adalah jamuan berbahaya. Apa? Apa itu jamuan berbahaya? Jamuan berbahaya, kurasa tidak ada hal baik di sana. Pasti mereka ingin menyakiti Master. Aku paling benci preman lokal seperti ini, aku akan memeriksanya dulu. Jensen, aku adalah kakak tertua, seharusnya aku yang pergi. Aku paling ahli dengan jamuan berbahaya. Aku sering pergi ke tempat seperti ini, biar aku saja. Sudahlah, kakak. Kalian semua jangan berebut, biar aku yang pergi. Kamu siapa? Aku datang untuk jamuan. Jamuan? Kamu siapa? Aku Huiyuan Jia. Di dalam sudah ada 2 Huoyuan Jia. Kenapa ada satu lagi? Kalian tidak tahu? Di Tiongkok ada jutaan Huoyuan Jia. Kalian tidak mengerti apa-apa. Huoyuan Jia Datang. Ternyata Huoyuan Jia memang banyak ya. Kalian bertiga, siapa sebenarnya Huoyuan Jia? Akulah Huoyuan Jia. Mereka berdua bukan. Akulah Huoyuan Jia yang sebenarnya. Dia juga bukan Huoyuan Jia. Akulah Huoyuan Jia yang asli. Lihat tinjuku ini. 3 hari yang lalu, aku menggunakannya. Untuk mengalahkan petarung Rusia itu. Jerikan harimau hitam mengkebat hati. Tinju panjang dengan tenaga penuh. Langsung mengenai wajahnya. Mengerti? Kamu Huoyuan Jia. Master Hua. Saya adalah Emma Weiming, ketua perguruan MA Si Changguan. Katanya orang Rusia itu tingginya 8 kaki. Tidak tahu bagaimana, Master Hua menggunakan Changguan. Untuk memukul wajahnya. Dia sebenarnya penipu. Keduanya juga tidak terlihat asli. Kita coba satu-satu saja. Akulah Huoyuan Jia. Akulah Huoyuan Jia. Chen Zhen. Shifu, Shifu. Kalian semua keluar. Anda pasti Huoyuan Jia. Master Hua, kan? Benar, saya. Barusan adalah beberapa murid saya yang kurang ajar. Mohon maafkan mereka. Master Hua, APA yang Anda katakan? Master Huo mengalahkan petarung Rusia. Itu sangat memuaskan. Master Huo, silakan duduk. Master Huo, mari kita bicara langsung. Beberapa orang yang datang hari ini Adalah pesilat terkenal dari ibu kota. Kami ingin bertemu dengan teman melalui silat. Untuk belajar kindahan, Hua Jia Quan. Sebenarnya saya bukan murid Huo Jiakuan. Ayahmu bukan Tuan Huo Endi dari Jinghai? Anda tidak berguru padanya? Saya menggunakan Mizongkuan yang saya ciptakan sendiri. Aliran APA? Dari sungai Yangtze atau sungai Kuning? Bukan dari aliran manapun. Master Huo, saya ingin bertanya satu hal lagi. Pemilik Huai Shan Wuguan sudah meninggal. Lalu bagaimana dengan Huai Shan Wuguan? Sebenarnya Huai Shan Wuguan memiliki banyak murid. Termasuk anak-anak paman kedua. Huo Yuanyong dan Huo Yuanting. Meneruskan usaha ayah bukan hal sulit. Tapi pamanmu tidak berpikir begitu. Ini surat yang dia tulis untukmu sebelum tantangan. Bakhala. Peluang menang dalam pertarungan ini kecil. Jika terjadi sesuatu, mohon teman-teman pesilat mendukung keponakanku Yuan Jia sebagai pemilik Wuguan. Pamanmu adalah sahabat seumur hidupku.
Aku selalu menganggap Huai Shan Wuguan. Seperti Wuguanku sendiri. Dia tidak mewariskan ke anaknya, tapi ke keponakannya. Aku juga harus melihat dulu baru tenang. Terima kasih atas perhatian Anda pada Huai Shan Wuguan. Tapi soal ini, aku masih harus berdiskusi dulu dengan Yuan Yong. Tidak perlu. Yuan Yong cepat masuk. Cepat temui Master Huo. Kak sepupu sebenarnya ayahku sebelum meninggal. Sudah memberitahuku tentang urusan terakhirnya. Dia tidak memberitahumu karena takut mengganggu konsentrasimu bertarung. Kak sepupu, mulai hari ini Anda adalah master kami. Nas Yong cermat. Terimalah sembah Yuan Ting dan Yuan Yong. Yuan Jia. Kepala pusing ya. Minum teh dulu. Ternyata menjadi pemilik perguruan bukan hal yang mudah. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Segala sesuatu awalnya selalu sulit. Sekarang semua orang memperhatikanmu, meski mereka mendukung dan membantumu. Tapi yang mengambil keputusan tetap kamu sendiri. Belum lagi murid-murid di perguruan. Sekarang kamu adalah panutan mereka. Setiap ucapan dan tindakanmu akan mempengaruhi mereka. Yuan Jia. Kamu sedang memikirkan ayahmu, ya? Sudah lama tidak ada kabar dari rumah. Ayahku sama seperti ayahmu. Melakukan segala sesuatu dengan sangat teratur, selalu mengikuti aturan dunia persilatan. Hidup di dunia persilatan memang tidak selalu sesuai keinginan. Yuan Jia, kamu ingin menjadi pemilik perguruan yang baik. Tentu saja. Tapi, Aku mengerti, sebenarnya di hatimu kungfu keluarga Huo atau Mi Zongguan masih dianggap sebagai aliran yang tertutup. Kamu ingin mengubah kebiasaan lama aliran itu. Tapi tidak tahu harus mulai dari mana, benar? jika tidak berubah, beberapa puluh tahun lagi, bukankah aku akan sama seperti ayahku? Apakah kamu benar-benar mengenal ayahmu? Jika ingin berbeda dengannya, kamu harus benar-benar memahaminya dulu. Aku sarankan sekarang jangan dulu mencoba hal baru. Karena perguruan ini baru saja dimulai. Yang utama adalah stabilitas. Bagaimana? Bukankah pendapatku sangat berbobot? Kau tak hanya punya banyak wawasan, kau adalah guruku. Mulai hari ini, aku adalah pemilik baru perguruan Huaishan. Semua urusan besar kecil di perguruan akan mengikuti aturan lama. Peraturan perguruan dan latihan kungfu tetap seperti biasa. Selain itu, aku memutuskan untuk mengangkat Huo Yuanyong sebagai wakil kepala perguruan yang menangani urusan sehari-hari. Shifu, kenapa seperti ini? Tang. Masa sih nggak ngasih muka ke Shifu Huaishan? Tapi nggak perlu dikasih jabatan segitu gede juga kan? Menurutku kamu lebih cocok. Shifu, kenapa ngaku seperti ini? Daan. Kamu ngomong apa sih? Menurut aturan perguruan, hukuman untuk berbisik saat latihan apa? Hukuman berdiri memikul beban selama 4 shichen, tapi Shifu. Shisiong Daan, lupakan saja. Nggak usah. Shifu kan cuma pengen buat contoh biar pada takut, tegasin kekuasaan. Shifu, aku salah. Aku langsung pergi berdiri sekarang. Shifu, surat dari Jinghai. Dasar mulut sembarangan, pantas. Membaca surat ini, seperti bertemu. Ayahanda yang terhormat sudah sepuh. Belakangan menderita sakit kaki. Posisi ketua perguruan semakin sulit dijalankan. Khusus mengadakan upacara, serah jabatan, tanggal 15 bulan depan. Mohon adik keempat pulang untuk hadir. Nggak mau. Udah bilang nggak mau pergi. Tuan. Dokter ini dokter barat. Katanya sangat terkenal. Aku nggak sakit kok, ngapain diperiksa?
Dokter barat apaan? Aneh-aneh, nggak mungkin sembuh. Banyak orang pakai pengobatan barat. Dokter ini kasih obat barat, banyak yang minum obat barat. Langsung sembuh. Ayah, kaki ayah hampir nggak bisa jalan. Cepat periksa saja. Tanggal 15 bulan depan kan serah jabatan. Ayah nggak mau digotong ke sana kan? Iya ayah. Rumah sakit barat emang bagus. Mereka udah sembuhin banyak penyakit susah. Mereka juga bagi-bagi bubur ke orang miskin. Ayo pergi. Sudah. Bawel banget. Ya udah pergi deh. Pelen. Nah gitu dong, jangan keras kepala mulu. Yuan Jia pulang juga nggak mau lihat ayah kakinya sakit. Iya benar. Yuan Jia akan segera kembali. Yuan Wu, apakah Yuan Jia sudah membalas surat? Ayah, 3 hari yang lalu aku sudah mengirim surat. Sepertinya adik keempat sudah menerima suratnya. Tenang saja, ayah. Yuan Jia mungkin sudah dalam perjalanan sekarang. Aku dengar sebelumnya Yuan Jia mengalahkan orang Jepang di Tianjin. Ada kabar terbaru dari ibu kota? Ada, sepertinya dia baru saja mengalahkan seorang petarung Rusia. Kurasa Yuan Jia sudah mulai terkenal di ibu kota. Sudah sampai di sini, ayo masuk. Ayo. Baiklah. Halo. Selamat datang, silakan berobat di sini. Wanita ini sepertinya pernah aku lihat. Ini ayah Anda? Ini ayah mertuaku, Master Huo. Master Huo dari dojo keluarga Huo? Benar, ITU saya. Senang bertemu dengan Anda, silakan duduk. Sudah kukatakan orang asing bukan orang baik. Lihat, mereka mengubah mayat menjadi seperti ini. Master Huo, Anda salah paham. Ini adalah model kerangka manusia. Ini adalah kerangka manusia yang terbuat dari gips. Jangan takut, silakan duduk. Saya akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terlebih dahulu. Biarkan saya yang melakukannya. Saya datang untuk memeriksa kaki. Kenapa Anda meraba tubuh saya? Orang tua yang berobat. Harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terlebih dahulu. Terutama untuk bedah. Beberapa metode pengobatan memerlukan kondisi fisik tertentu. Lalu bagaimana kondisi fisik saya? Fungsi jantung dan paru-paru baik. Tekanan darah juga normal, tapi sedikit kekurangan kalsium. Kalsium apa? Kok bisa kekurangan? Tidak termasuk dalam 5 elemen. Jantung dan paru-paru. Jantung adalah unsur api. Paru-paru adalah unsur logam. Bagaimana bisa jantung dan paru-paru disatukan? Tidak masuk akal. Saya akan memeriksa kaki Anda saja. Tolong angkat kaki Anda. Aneh. Kenapa saat menekan titik lutut luar bisa seperti ini? Sangat aneh. Anda menderita penyakit tulang, sendi sulit digerakkan. Sebaiknya kurangi aktivitas. Kalau tidak, kamu bisa cacat. Jangan menakut-nakuti aku. Dia tidak beda dengan dukun abal-abal kita. Katakan, obat apa yang harus aku minum? Obat itu nomor 2. Yang penting adalah mencukupi kebutuhan kalsium. Perbanyak makan tulang dan sumsum hewan. Hila, suruh aku makan tulang dan sumsum hewan? Aku kasih tahu, aku makan enak-enak. Setelah aku makan daging, kamu bisa makan tulang dan sumsumnya. Ayo pergi. Maaf, Tidak apa ayah.
Sudah. Kamu pulang dulu, aku mau jalan-jalan sebentar. Tidak bisa, ibu menyuruhku menemani ayah. Tenang, kalau aku suruh pulang, ya pulang saja. Kamu takut aku tidak bisa pulang ya? Jinghai Kessel Begini. Siapa yang tidak kenal aku? Baiklah, ayah hati-hati di jalan, aku pulang dulu. Shifu Huo, baik. Shifu Huo. Ini kan Shifu Huo? Bagus, Shifu Huo. Bagus, Shifu Huo. Lihat, lampu minyak ala barat. Lebih hemat minyak, lebih hemat uang, dijual hanya 3 koin. 3 koin saja, dijual. 3 koin bisa dipakai seminggu. Sangat bagus. Dijual hanya 3 koin. Ayo lihat-lihat, semua lihat-lihat. Ini lampu minyak. Ini barang impor, dijual hanya 3 koin. 3 koin bisa dipakai seminggu. Shifu Huo, lihatlah. Sangat bagus. Lampu minyak ini, 3 koin bisa dipakai seminggu. Bagus tidak? Lebih hemat minyak, lebih hemat uang, bisa dipakai seminggu. Dijual hanya 3 koin. Shifu Huo, beli satu untuk dicoba di rumah. Sangat bagus. Lihat, bagus sekali, beli satu untuk dicoba di rumah. Shifu Huo. Ayah pasti tidak apa, dia pasti segera kembali. Ibu, jangan khawatir. Sudah lewat begini. Ibu, bagaimana kalau aku pergi melihat? Tunggu sebentar lagi. Aku rasa dia akan segera kembali. Ibu, ayah sudah pulang. Ayah, kemana saja? Kami sangat khawatir, ayah. Tidak apa-apa. Bukankah sudah kembali? Tidak apa-apa. Masuk dulu baru bicara. Eo. Tuan, kamu tadi pergi kemana saja? Bukannya sudah janji ditemani Wang Yun? Aku sudah tua. Tidak tua. Ambilkan pedangku. Jalan saja susah, but apa bawa pedang? Aku suruh ambil ya ambil saja. Aku cuma mau lihat, tidak boleh? Boleh. Ternyata pedangnya juga sudah tua. Siapa bilang pedang sakti tidak akan tua? Itu bohong. Benar juga. Kalau sudah tua, terima saja. Tua juga tidak apa-apa kok. Sebentar lagi akan pensiun. Lebih baik pikirkan soal berkebun, memelihara burung, nonton opera, atau main catur.
Pedang adalah nyali dari 100 senjata. Nama pedang ini Qianlong, berkilau seperti embun dan salju. Saat diayunkan, bagai hujan perak membanjiri langit. Saat terhunus, tidak akan kembali tanpa darah. Dalam 10 langkah, siapa yang berani menantang? Pulang. Ayah sudah pulang, ayah sudah pulang. Bagus, bagus. Ayah, ini tongkatnya. Ini bukan milikku. Bukan milikku, tidak tahu siapa yang menaruhnya di sini. Ayah, bagaimana kalau begini? Aku gendong ayah. Tidak usah kau gendong aku. Jangan worry. Kakak sudah ceritakan tentang penyakit kaki ayah padaku. Yuan Wu, sudah kularang bicara masih juga bicara. Kalau ayah sehat-sehat saja, tidak akan ada yang bicara. Sudah lama tidak bertemu. Coba tes dia juga tidak apa-apa. Dasar anak nakal. Jurusan Makam APA ini? Ayah, jangan buru-buru. Lebih baik pulang dulu. Setelah makan malam, kita ngobrol panjang lebar, ya? Sudah lama tidak bertemu, ilmu silatnya sudah bagus, mulutnya juga semakin lihai. Ayo, aku gendong ayah. Gendong ayah pulang. Ayo. Jengke ya. Nanti sampai di kota. Kamu harus turunkan aku. Anak menggendong ayah itu hal yang wajar. Apa yang memalukan? Tapi tergantung ayah mau atau tidak. Aku masih pemimpin aliran Mizongkuan. Digendong orang, tidak pantas. Bagaimana kabarmu selama ini? Baik-baik saja. Baik, surat-suratmu selalu bilang semuanya baik-baik saja. Aku tidak percaya merantau semudah itu. Benar-benar baik. Kalau ada masalah, mana mungkin aku tidak bilang ke keluarga? Hanya cerita yang baik, kalian anak muda sekarang. Aku memang baik-baik saja. Bagaimana keluarga? Semua baik? Semua baik. Semuanya baik? Tidak ada masalah? Masalah apa yang bisa kami alami? Sudah bertahun-tahun berlalu. Kami sangat merindukanmu, bukan hanya sedikit. Ceritakan pada ayah, bagaimana suasana ibu kota? Ibu kota? Ibu kota sangat besar. Siang hari ramai sekali, sangat meriah. Malam hari sepi, orang juga sedikit. Musim semi anginnya besar, debu menempel di rumah. Musim gugur indah, langitnya tinggi. Ada juga angsa liar yang terbang ke sana kemari. Sudah, jangan bahas ini lagi. Lalu ayah ingin dengar apa? Kung Fu. Apa saja aliran kungfu di ibu kota? Bagaimana jurusnya? Ceritakan, waktu kamu mengalahkan petarung Rusia itu. Bagaimana kamu mengalahkannya? Dan pamanmu menyerahkan perguruan. Posisi kepala perguruan padamu. Bagaimana rencanamu memimpin perguruan ini? Membuka perguruan di ibu kota mudah tidak? Ayah ingin dengar ini. Sebenarnya di ibu kota, banyak pendekar dan aliran. Yang besar ada Taiji, Changguan, Shaolin, Baguazhang. Yang kecil ada Tongbi, Bajikuan, Changzhou Xingyi. Tapi setelah pemberontakan Boxer dan invasi 8 negara, sudah tidak sehebat dulu. Kalau tidak, petarung Rusia itu tidak akan begitu berani mengganggu orang Tionghoa. Gurumu? Dia tidak turun tangan? Guruku punya tugas penting, tidak bisa ikut pertarungan. Aku bisa menang terutama karena ajaran paman. Sifat pamanmu lebih aneh dari ayah. Tapi orangnya baik. Sekarang pamanmu menyerahkan posisi padamu. Bagaimana rencanamu memimpin perguruan ini? Sebenarnya aku baru saja menerima posisi ini. Jadi banyak hal masih ingin ku minta pendapatmu. Ajarlah aku. Aku hanya pakai cara lama,
Bukannya kau selalu tidak suka? Setelah merantau bertahun-tahun, baru sekarang aku sadar. Cara lama ayah juga ada benarnya. Dasar anak keras kepala. Gimana, sudah menyerah? Sudah kubilang, dunia persilatan punya aturannya sendiri. Setiap kata ditulis dengan darah dan air mata. Setiap kalimat menyangkut hidup dan mati. Kutanya padamu, apa isi pasal ke-7 dari ajaran keluarga Huo? Segala metode mencari jalan, ilmu bela diri mencari guru. Tanpa guru, tak ada strategi, tak ada arah, tak ada pegangan. Kalau pasal ke-4? Ilmu bela diri terbagi lahir batin, fokuskan pikiran dan jiwa. Ilmu lahir berhenti di fisik, hanya keras tanpa makna. Ilmu batin sampai ke hati baru bisa. Bervariasi dan tak terduga. Aturan tetaplah lebih baik tidak diubah. Tak kusangka kau lebih hateful dariku. Kau ingat tidak waktu aku kecil, kau juga pernah menggendongku? Tentu saja ingat. Aku juga ingat kedua kakakmu, waktu ku gendong. Selalu banyak bertanya tentang ilmu bela diri. Kau malah tidak bicara seperti karapan. Cuma tidur saja, sama sekali tidak seperti pecinta bela diri. Ayolah ayah bangun, sebentar lagi sampai rumah. Turunkan aku cepat. Nyaman sekali. Hari ini aku sangat senang. Dengar ya soal kejadian hari ini. Kau tidak boleh ceritakan ke siapapun. Terutama ibumu. Kalau 2 hari lagi tidak ada masalah, temani aku beberapa kali lagi. Matahari terbit lalu akan tenggelam. Tapi ada hal-hal yang tiba-tiba hilang begitu saja. Yuan Jia, cepat ceritakan pada kami. Bagaimana kau mengalahkan orang kuat Rusia itu? Katanya orang kuat Rusia itu tingginya 2 zhang. Hidung merah mata biru. Mulutnya penuh gigi runcing. Benarkah? Jangan percaya rumor desa. Itu bukan manusia lagi, tapi siluman. Ayah benar. Orang kuat Rusia itu tingginya lebih dari 8 Ci. Beratnya mungkin lebih dari 200 Jin. Orang Rusia biasanya ahli dalam teknik bantingan. Berat tapi tidak lambat, dahsyat seperti petir. Yuan Jia, bagaimana kau mengalahkannya? Sebenarnya sebelum aku bertanding, paman kedua sudah duluan melawannya. Menggunakan jurus-jurus mematikan yang berbahaya. Paman ingin aku melihat kelemahan si raksasa Rusia. Untungnya ada teman yang memberi petunjuk. Baru bisa menemukan kunci kemenangan. Lalu jurus APA yang kau pakai? Pasti jurus keluarga Hua kan? Masa adik Kimpat tidak pakai jurus keluarga Hua? Kamu tidak ingat? Waktu mengalahkan Cheng Tianxiao. You can send your berkat jurus keluarga Hua? Pasti adik keempat diam-diam pakai 3 jurus itu lagi. Cekat APA, sudah dipakai ya sudah. Lawan Buell bukan persaingan dunia persilatan. Ayah tidak akan marah. Sudah, jangan cuma ngobrol. Ayo makan. Setelah makan, mandilah. Kamu sudah lama tidak pulang, besok kakakmu akan ajakmu jalan-jalan. Upacara besar sebentar lagi. Masih banyak yang harus disiapkan, kamu juga harus bantu. Baik, ayah. Yunor, nanti setelah makan, bantu Yuan Jia panaskan air. Siapkan baju ganti. Ya, Bulletin. Yuan Jia, di Beijing, kamu mandi sendiri? Iya. Awalnya juga minta Zheng Sheng dan Chen Zhen bantu ambilkan air. Tapi akhirnya mandi sendiri saja.
Lebih baik ada orang di samping. Iya. Keluarga di rumah baik-baik saja? Baik, semua baik. Kakak kedua? Belum menikah juga? Pelem. Dia bilang, seumur hidup tidak akan menikah. Ibu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kakak ipar, Apa ada apa? sudah punya anak? Pelem. Hal-hal ini kan kamu sudah tahu setelah pulang. Ngapain tanya lagi? Cuma ingin memastikan saja. Carry topic. Bagaimana dengan Nona Kianan? Kamu tanya ini bukan cari-cari topik juga? Dia baik-baik saja. Sekarang dia di perguruan, mengajari murid perempuan dan membantu. Kalau kalian berdua baik-baik saja? Yuan Jia, aku mencari-cari kamu di mana-mana. Ayah menyuruhku membawamu melihat tempat-tempat ini, tapi kamu malah sudah duluan datang. Bagaimana? Tidak banyak berubah dari dulu, kan? Meski sudah pergi bertahun-tahun, tapi banyak hal. Seperti baru terjadi kemarin. Bagaimana keadaan perguruan sekarang? Baru saja ada pendeta asing datang, mendirikan gereja. Minarik banyak orang masak agama. Pasukan baru Beyang juga merekrut banyak pemuda di sini. Sekarang perguruan tidak seperti dulu lagi. Kakak, jangan khawatir. Aku yakin perlahan-lahan akan membaik. Oh ya, kamu akan segera menggantikan posisi ketua perguruan. Aku belum mengucapkan selamat padamu. Apa yang perlu diselamatkan? Aku hanya menjaga warisan keluarga di Kampung Halaman. Tidak seperti kamu di ibu kota, itu baru masa depan cerah. Kakak, jangan bicara seperti itu. Jinghai atau ibu kota. Menjadi ketua perguruan banyak urusannya. Dalam hal ini, pengalamanmu lebih banyak dariku. Aku masih perlu banyak belajar dari kakak. Aku hanya mengikuti aturan lama saja. Tidak seperti kamu yang selalu ingin berbeda. Sebenarnya, cara lama punya alasan tersendiri. Kalau kamu benar-benar ingin belajar, lebih baik berguru pada ayah. Setelah kamu kembali, ayah tidak pernah menyinggung hal ini padamu? Ayah pernah menyinggungnya. Dia menyebutkannya di depanku setiap hari. Aku akan mempertimbangkannya. Oh ya, untuk persiapan upacara, ada yang bisa kubantu? Bantu aku dan ayah menentukan urutan tempat duduk. Baiklah. Kenapa tidak langsung ditulis di gambar saja? Mengatur tempat duduk tidak pernah selesai sekali atur. Bagaimana jika tiba-tiba ada undangan baru yang harus disisipkan? Geser saja yang di belakang. Yes, sir.
Latar belakang dan senioritas setiap orang. Konflik pribadi antar mereka, siapa yang datang untuk menguji. Siapa yang datang untuk mendukung, kita harus paham betul. Ini. Yuan Wu. Datang. Ayah, Song Yangmen duduk di sebelah mana ya? Ini. Ketua Song Yangmen 5 tahun lalu membunuh Ketua Wu Xingquan dengan senjata tersembunyi. Jika duduk di kursi timur bawah, bisa menimbulkan konflik. Kalau posisi barat, itu harus disediakan untuk pejabat. Dan juga untuk tamu dari luar dunia persilatan. Di selatan, dia tidak cukup berpengaruh. Ayah, lebih baik duduk di kursi tengah bagian bawah. Taruh saja di sana. Kamu di sini juga tidak bisa membantu, lebih baik keluar jalan-jalan. Baik. Yuan Jia, nanti kamu duduk di kursi tengah bagian timur. Ayah, bukankah aku seharusnya duduk di sisi keluarga kita? Ini adalah kursi utama untuk jurus rahmia keluarga Huo. Bukan tempat untuk orang luar seperti kamu. Waktu yang baik telah tiba. Silakan pemimpin lama dan baru menyerahkan aturan keluarga dan buku jurus. Silakan pemimpin baru membacakan pelatihan dan larangan jurus rahmia. Jurus rahmia keluarga Huo mewarisi esensi jurus dari guru sebelumnya. Dengan moral bela diri yang luhur, generasi penerus harus menerima murid dan membuka dojo, mengembangkan warisan. Harus selalu ingat pelatihan dan larangan jurus. Pertama, bukan marga Huo. Hitahan pertama, orang bermarga bertayak oleh Rama, sebagai murid dalam. Hanya bisa sebagai murid pintu. Murid pintu hanya bisa belajar jurus dasar biasa. Untuk bela diri dan kesehatan. Kedua, tidak diajarkan kepada yang bukan laki-laki. Diajarkan kepada anak, bukan menantu. Ketiga, sepuluh jenis orang tidak bol masak. Yang suka berkelahi dan tidak mengerti hal tidak diterima. Yang fisiknya lemah dan sulit berlatih tidak diterima. Jurus keluarga Huo diajarkan 38 hingga 58. Hanya boleh diajarkan kepada keturunan laki-laki langsung keluarga Huo. Murid dalam pun tidak boleh diajarkan untuk menghindari bocor keluar. Semua pelatihan jurus ini ditulis dengan darah dan air mata generasi sebelumnya. Generasi penerus yang mengubah satu kata berarti mengkhianati leluhur, dosa tak terampuni. Si tua keras kepala. Kamu mau apa? Pergi latihan. Pergilah. Tidak benar. Aku bukan pemimpin lagi. Untuk apa aku pergi? Baru tahu kamu bukan pemimpin lagi? Ayo, tidur lagi. Tidak terbiasa? Sebenarnya aku lebih tidak terbiasa daripada kamu. Pagi ini, aku pergi ke dapur ingin menyuruh orang menyiapkan sarapan untukmu. Tapi kemudian aku sadar, tidak benar. Kamu tidak perlu bangun pagi lagi. Untuk apa menyiapkan sarapan untukmu? Terima kasih. Kamu merawatku selama bertahun-tahun. Sudah lelah. Si tua keras kepala, kamu akhirnya bicara yang benar.
Aku keras kepala di mana? Aku tidak bicara benar di mana? Sudah, tidak usah dibahas. Aku masih tidak bisa tidur. Baik, aku akan menyuruh mereka menyiapkan beberapa pot bunga untukmu. Kamu pergi saja memangkas. Tuan, ini tidak bisa dipangkas lagi. Ada APA? Ini semua sudah dipangkas. Cepat bawa ke sini. Tuan, pot ini kalau dipangkas lagi akan jadi botak. Beberapa pot itu disisakan untuk Tuan pangkas. Kamu saja yang memangkas, aku mau keluar jalan-jalan. Sudah lama memangkas. Sampai sekarang baru bilang tidak mau memangkas. Selamat pagi, Master Huo. Peijai. Master Huo, pagi-pagi. Master Hua, Peijai. Master Huo, selamat pagi. Tidak, ulangi lagi. Baik, berhenti. Ayah, aduk dengan aku. Ayah, sudahlah. Jangan pikir aku sudah tua. Mengenakan baju perang dan bertarung, aku masih bisa. Kamu istirahat sebentar saja. Ayah, kami bisa berlatih sendiri. Takut aku tidak bisa, ya? Ayo. Kamu istirahat sebentar. Lihat jurus ini. Kamu tidak apa? Tidak apa-apa. Hujan turun tiba-tiba. Sampai jumpa besok, Paman. Ayo, pergi. Pulang saja. Sangat tidak nyaman. Mengapa pendeta asing itu belum datang juga? Tidak perlu. Pergi ke apotek dan belikan aku astragalus dan sapochnikovia. Rebus dan aku minum. Berkeringat sedikit pasti akan baik-baik saja. Kamu tua bangka sialan. Kamu pikir masih seperti dulu? Kalau begitu kamu harus cari tabib untukku. Aku tidak percaya dengan misionaris itu. Ibu, ayah sudah begini, cepat panggil dokter saja. Aku tahu di barat ada obat baru namanya aspirin. Khusus untuk sakit kepala. Tidak bisa. Baik, aku segera memanggil tabib. Penyakit Tuan tidak terlalu parah. Ini resepnya. Tapi yang merebus obat harus keluarga dekat pasien. Agar khasiat obat lebih baik.
Obat sudah matang, minum selagi hangat. Ayo. Minum obat. Ayah, di luar angin kencang. Setelah minum obat, aku antar ayah kembali ke kamar. Tidak perlu. Ayah seumur hidup di sini, sangat nyaman. Kamu pikir ayah sudah tua? Dulu terkena hujan dan angin, mandi air dingin saat salju turun. Tapi sekarang, gampang sakit. Kamu pikir manusia menyerah pada usia tua atau tidak? Sebenarnya menyerah pada usia tua ada manfaatnya juga. Tapi di hati Wan Jia, ayah adalah orang yang tidak mau mengaku tua. Bagaimana kamu tahu? Sebenarnya, menjadi tua adalah siklus alam. Asalkan hati tidak tua, kita bisa hidup dengan mudah. Orang Tiongkok sekarang sudah tidak punya semangat yang membara lagi. Nah, ayah, aku kenal seorang teman bernama Nong Jinsong. Dia pernah belajar di luar negeri. Katanya, orang Tiongkok sudah tua sejak lahir. Apa maksudnya? Katanya, sejak kecil kita harus belajar 4 buku dan 5 klasik. 3 hubungan dan 5 kebajikan. Setiap hari hidup dalam keluarga besar yang menghormati yang tua. Anak-anak bangga jika bisa seperti orang dewasa. Dan jika dilihat dari generasi, banyak anak yang sejak lahir sudah menjadi kakek orang lain. Bukankah itu berarti orang Tiongkok sudah tua sejak lahir? Omong kosong. Anak-anak yang seperti orang dewasa tetaplah anak-anak. Menjadi dewasa berarti harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas tata krama dan moral. Jika tidak mengerti hal-hal ini, maka selamanya akan tetap menjadi anak kecil, bukan orang dewasa. Ada beberapa hal yang pendapatku berbeda dengannya, jadi aku berdiskusi. Tapi setiap kali dia selalu menggunakan teori baru dari barat. Sangat meyakinkan. Kamu setiap hari bergaul dengan orang-orang seperti ini. Tidak baik untukmu. Dulu ayah mengenal banyak pahlawan dan orang hebat. Tapi hasilnya malah mendapat banyak masalah. Hidup di dunia ini lebih baik berhati-hati. Aku tidak sependapat. Menurutku, saat ayah dulu berkeliling dan bersosialisasi, baru terlihat di bawah seorang pahlawan. Ayah masih ingat tidak? Dulu ayah bertarung melawan 4 jagoan Nanhe. Gerakan, mematahkan ranting dan menghancurkan bayangan, dengan teknik kaki bawah. Lalu berubah menyerang dada Tansi, itu benar-benar unik. Waktu itu kamu baru 11 tahun. Aku 9 tahun. Ya, 9 tahun. Aku ingat waktu itu kamu bersembunyi di belakang ibumu. Takut antak melihat. Bukan, waktu itu aku takut ayah terluka. Tapi juga ingin melihat harisma ayah, jadi mengintip diam-diam. Kamu bilang masih ingat apa lagi? Kamu bertarung dengan Yu Miao dari aliran Wing Chun Selatan. Dan gerakan terakhir, menyapu debu, yang membuatmu menang, dari luar terlihat. Meskipun ini adalah jurus keluarga Huo. Sebenarnya, ada beberapa. Teknik telapak tangan Shaolin Diamond Palm yang dicampur di dalamnya. Bagus, lanjutkan. Saat bertarung dengan Ye Zimen, mereka curang dengan mengolesi minyak pada tiang. Ayah marah dan memotong semua tiang itu lebih pendek 1 inci. Hasilnya, mereka lari ketakutan tanpa berani bertarung. Waktu itu, aku benar-benar marah. 72 tiang. Aku mengganti 3 pedang untuk memotongnya. Saat aku mengambil pedang keempat, tidak ada satupun orang yang terlihat. Yang paling aku ingat adalah 3 pertarunganmu dengan Paman Cheng. Jika dulu ayah bisa menang, mengalahkan Paman Cheng, apakah akan ada Huo Yuanjia seperti sekarang? Mungkin sekarang aku masih bekerja sebagai pembantu di apotek. Sehari-hari dimarahi oleh ayah. Siapa yang tahu? Sulit untuk dikatakan. Inilah yang disebut ketidakpastian hidup. Yuanjia, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Ternyata tidak bisa menyembunyikannya dari ayah. Aku pulang kali ini untuk membicarakan 2 hal dengan ayah. Pertama, ingin belajar ilmu bela diri. Kedua, ingin meminta ayah mengubah aturan latihan. Benar? Benar, ayah. Baik, bicarakan dulu hal kedua. Tanpa menyelesaikan hal kedua, hal pertama tidak bisa diselesaikan. 3 jurus pamungkas Mi Zong Quan sebenarnya bisa dipecahkan. Dan tidak hanya satu cara. APA, benar-benar bisa dipecahkan? Ya, sebenarnya waktu itu. Saat aku bertarung dengan petarung Rusia. Awalnya juga ingin menggunakan 3 jurus ini. Tapi setelah melihat ilmu bela diri lain, aku mengerti satu hal. Tidak ada jurus pamungkas yang sempurna.
Semuanya hanya bergantung pada situasi dan kondisi. Misalnya jurus, Kun Ming Sui. Jika hanya menggunakan jurus satu aliran, memang sulit dipecahkan. Tapi jika menggabungkan jurus pedang Xiao Chong dari Wudang dengan teknik Cangkuan, bisa dipecahkan. Atau jurus, Peng Ju Yunei. Gerakan melompat ke udara pasti memiliki kelemahan di bagian bawah. Dengan menggunakan tangan kanan jurus, Tang Bei Qianshen, dari Tang Langkuan. Ditambah gerakan ringan Shaolin, bisa menyerang dari bawah ke atas. Memecahkan tenaga serangannya. Untuk Xian Si Hou Sheng, cukup. Ayah, yang besar itu bisa menampung yang kecil. Menerima segala kelebihan dari berbagai aliran, mari kita ubah aturan tinju. Kamu bilang aku belum tua, padahal aku sudah tua. Surat dari Yuan Jia, Huaishan Dojo, di ibu kota. Segala urusan di dojo berjalan lancar. Saudara berdua SN bekerja kalau gurunya Ezio. Dia meminta Kuri satu bulan untuk pergi ke Yancheng. Tapi ada satu hal yang mendesak, harap guru segera kembali ke ibu kota. Guru Wangwu datang ke dojo kemarin dan berkata, Ada hal penting yang perlu dibahas, sebentar lagi akan dicari oleh kerajaan. Sudah, tidak perlu mengantarkan. Yuan Jia, ayah bilang jangan khawatir. Lebih penting menyelamatkan guru Wangwu. Aku tahu. Yuan Jia, kedepannya jaga dirimu baik-baik. Kalau ada waktu, kirim surat ya. Tenang saja, Kakak Yun. Aku pergi dulu. Yuan Jia, jangan lupa pulang saat tahun baru. Adik Yun, ayo kita pulang.
Guru, sejak kamu pergi, dojo kita menerima banyak murid baru. Sekarang pendapatan kita sudah mencapai lebih dari 300 tael. Kita jadi kaya, Guru. Sudah, Zhensheng. Tidak usah, guru hal itu. Apa itu? Aku juga tidak tahu, sepertinya dia ingin bicara langsung denganmu. Selain itu, gubernur juga mengutus orang mencari kamu. Katanya latihan pasukan baru sudah berhenti beberapa hari. Halo, pelatih. Apa yang sudah kalian pelajari akhir-akhir ini? Pelatih Huo, jangan ditanya. Kamu tidak ada akhir-akhir ini. Kami tidak belajar ilmu APA. Sebenarnya kami berusaha keras karena perintah gubernur. Akan ada upacara parade. Gubernur datang. Semua urusan kali ini bergantung pada gubernur. Pelatih Huo kembali. Aku perkenalkan, ini pelatih Huo. Pelatih Huo. Gubernur. Silakan dinikmati. Makanan kecil di ibu kota masih enak seperti dulu. Kamu datang ke ibu kota kali ini, pasti bukan hanya untuk makan makanan kecil ibu kota, kan? Berpetualang kemana-mana cari makan saja. Cari makan juga harus pilih tempat. Jangan sampai makan di tempat musuh. Jujur saja, sebenarnya apa masalahnya? Saudara Huo. Aku tidak sengaja menyembunyikan apapun. Tapi masalah ini agak rumit untuk dijelaskan. Aku harap kamu bisa membantuku. Selama waktu ini, pastikan keamanan Laksamana terlindungi. Aku jadi bingung, bukannya sebelumnya kamu ingin seperti ini? Tapi sekarang kamu malah menyuruhku melindungi mereka. Mereka ini temanmu atau musuhmu sebenarnya? Situasi berubah seiring waktu. Keadaan sekarang sangat tidak pasti. Misi besar kita mungkin masih membutuhkan bantuan pasukan baru. Ayo, pertemuan setelah lama berpisah, minum teh sebagai pengganti arak. Eyo. Artinya kita berkumpul pada pukul 11.45. Tunggu sampai kalian memulai aksi, lalu bertemu pada pukul 12.15. Serang istana terlarang. Saat itu, Kami akan menyerahkan senjata kepada kalian, lalu bertindak bersama. Lalu kenapa tidak bisa menyerahkan senjata lebih dulu kepada kami? Fuanom, kamu pasti tahu. kunci gudang senjata ada di tangan wakil Laksamana. Dan wakil Laksamana tidak berada di bawah perintahku. Dia orangnya kaisar. Jadi, Aku hanya bisa memulai aksi selama parade militer. menangkap Guangsu. Baru bisa memanfaatkan kaisar untuk memerintah para bangsawan, memaksanya menyerahkan kunci. Laksamana benar juga. Tapi jangan lupa syarat kita sebelumnya. Si Shidan Guangsu Tidak Bol Ada Yang Selamat. Ada Pembunuh. Ada pembunuh. Cepat kejar. Shifu. Shifu, apa kesalahanku? Kamu membantu para pejabat anjing itu menjaga rumah, tidak pantas jadi muridku. Aku hanya menjadi pelatih bela diri untuk pasukan baru. Tugas sebagai bodyguard hanya bantuan saja. Membantunya menyusun rencana jahat terhadap kaisar, ya? Kamu pantas mempertahankan konser ini? Murid telah menyinggung Shifu, mohon dihukum. Kakak keempat.
Saudara Wang Wu telah mengecewakan permintaanmu. Bisa-bisanya menerima murid seperti ini. Jika murid melakukan kesalahan, Shifu bisa menghukumku. Tapi latar belakang Laksamana, aku sama sekali tidak tahu. Aku juga tidak mengerti kenapa Shifu ingin membunuhnya. Si pengecut itu, dulu di ibu kota, Adalah satu-satunya orang Han di antara semua pejabat tingkat 3. dia dulunya adalah teman sekampungku. Dulu, Saat gerakan reformasi dan modernisasi, Tan Xie bertanya padaku. siapa yang bisa memikul tanggung jawab memaksa Qi-11 turun tahta? Aku langsung merekomendasikan dia. Tapi tak disangka, dia malah terjun Kessel dan berkhianat di tengah jalan. Lalu bergabung dengan Qi-11. Sekarang dia malah terlibat dengan Xing Zhong Hui Yang Tidak Jelas. Bajingan ini pasti mau berbuat jahat lagi. CIC mencuri negara. Pantas mati. Tapi Guangxu adalah kaisar yang bijaksana. Bagaimana kau bisa berniat mencelakakannya? Guru, urusan politik, aku benar-benar tidak paham. Selama ini, Pemerintah Qing terus memburuku. aku sembunyi-sembunyi. Tak pernah ada kesempatan membalas dendam untuk Xie dan yang lain. Tapi aku tak pernah bisa melupakan pemandangan di Chai Si Kou dulu. Dara enam pahlawan tertumpa untuk rakyat. Tapi sekarang, usaha tak mengkhianati hasil. Belum lama ini di Dongjiao Minxiang, Orang asing membunuh seorang pendekar. Mereka mengira itu aku, jadi aku bisa kembali ke Beijing. aku susah payah dapat kesempatan bertindak. Tapi kau malah mengkel. Maafkan aku, Guru. Tapi, menurutku Nong Jinsong tidak seperti orang jahat. Apa orang baik dan jahat bisa dilihat dari luar? Kita yang belajar bela diri. Tidak bisa hanya mengandalkan tinju. Harus bisa membedakan benar dan salah. Murid benar-benar tidak tahu, tidak bisa membedakan mana yang benar. Mendukung kaisar dalam reformasi adalah benar. Menentang kaisar dalam reformasi adalah salah. Tapi Nong Jinsong bilang, pemerintah sekarang sudah busuk sampai ke tulang. Harus dicabut sampai ke akarnya untuk membersihkan sumbernya. Apa itu Nong Jinsong? Cuma orang yang belajar dari barat dan sombong. Urusan kita orang Tionghoa. Tidak perlu camper tanggon orang asing palsu. Kita sudah menjadi guru dan murid. Jika kau terus bersikeras, maka aku bukan gurumu lagi, aku anggap kau bukan muridku. Guru, bisakah kita berhenti bertengkar? Kita sudah tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun. Yuanxia. Apa yang harus kukatakan? Dalam hal ilmu bela diri, kamu memang sudah sangat maju. Sebagai gurumu, aku sangat senang. TAPI. Sekarang kamu sudah menjadi orang yang mengalahkan orang asing. Menjadi pahlawan bagi seluruh rakyat Tiongkok. Bagaimana bisa kamu masih membantu kejahatan? Melakukan hal-hal yang tidak menghormati kaisar? Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah menikah atau memiliki anak. Hanya kuda tua ini yang menemaniku mengembara. Sekarang ketika aku mengingatnya, tanpa beban keluarga. Meskipun hidup dengan pertarungan, itu cukup menyenangkan. Ditambah lagi, aku bertemu begitu banyak teman di dunia persilatan. Hidup yang bebas dan bahagia itu. Tidak perlu dikatakan lagi. Yuanxia. Kita sebagai orang dunia persilatan. Bisa berkontribusi untuk keamanan negara. Sudah merupakan keberuntungan besar. Yuanxia. Apakah kamu benar-benar ingin seperti orang dunia persilatan lainnya?
Menghabiskan hidupmu dalam ketenaran dan pertarungan? Aku hanya ingin menyatukan semua aliran ilmu bela diri. Berbagi pengalaman dalam ilmu bela diri. Lalu menyebarkan semangat ilmu bela diri kita. Sesederhana itu. Aku tidak salah menilai orang. Karena kamu sudah memiliki jalannya sendiri. Maka lanjutkan dengan tegas. Gurumu tidak akan memaksamu. Baik, aku pergi. Guru, situasi sekarang sangat berbahaya. Lebih baik datang ke dojoku dulu. Tidak perlu. Aku akan membawamu ke tempat tinggalku sekarang. Ini dia. Gedung pertemuan Fujian ini dibangun oleh rakyat pada masa itu. Untuk Mengermati, Lin Zexu. Setelah bertahun-tahun perang, masih berdiri tegak, sungguh luar biasa. Guru, hari ini Anda membunuh gubernur, mereka pasti akan mencari Anda. Lebih baik sembunyi di dojoku sementara waktu. Mereka tidak akan menemukan tempat ini. Dengan semangat Lin Zexu yang menemani. Aku baik-baik saja di sini. Tapi sebagai muridmu, Yuan Jia tidak pernah merawatmu. Yuan Jia, aku menerimamu sebagai murid. Bukan maksudku kau jadi asistenku. Sudah, jangan bicara soal itu lagi. Bawa kuda ini pulang dan rawat baik-baik. Kasih dia pakan yang bagus. Lagi pula, dia sudah lama jadi temanku. Lalu bagaimana denganmu? Guru sudah 2 bulan tidak minum arak atau makan daging. Ini kesempatan bagus untuk menikmatinya. Pakan Shensheng harus yang terbaik. Dan juga, kirimkan arak dan makanan setiap hari secara pribadi. Shifu. Shifu. Tidu memanggilmu. Shifu Hua, sedangkah kau tangkap SI pembunuh itu? Shifu Hua, ini masalah sangat penting. Kau harus menemukan si pembunuh itu. Jangan sampai dia beraksi lagi. Dalam parade kali ini, Permaisuri dan Semua Pejabatkan Hatter. tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jadi, aku memberimu token untuk menggerakkan pasukan patroli. Kuharap Shifu Huo bisa menangkap si pembunuh. Sebelum parade. Shifu. Saudara Nong datang. Yuan Jia, kau punya selera yang bagus. Tapi kurasa karakter Yi ini akan lebih bagus jika lebih besar. Aku seorang pendekar, tidak sebaikmu dalam kaligrafi. Tapi sepertinya kau belum paham bagaimana menulis karakter Yi ini. Aku punya caraku sendiri dalam menulis Yi. Caraku sangat sederhana. Pertama, revolusi bersenjata untuk menggulingkan dinasti Qing. Lalu mendirikan republik di Tiongkok. Siapa yang mendukung kami adalah teman. Siapa yang menentang adalah musuh. Dengan begitu, bukankah kau tidak punya prinsip? Menurutku, demi tujuan yang benar, musuh bisa menjadi sekutu. Di hadapan tujuan yang benar, tidak ada cara yang salah. Jadi kau orang seperti ini. Aku tidak tahu apakah aku salah memilih teman. Saudara Huo, aku datang bukan untuk mencarimu. Aku ingin kau perkenalkan aku pada Shifumu. Aku ingin membujuknya membatalkan rencana pembunuhan. Shifuku? Dengan kata-katamu tadi kau ingin membujuknya? Tentu saja tidak. Dia pendukung kaisar, aku revolusioner. Apa yang kukatakan tadi padamu? Hanya soal kode etik dunia persilatan saja. Oh ya, aku akan memberimu contoh paling sederhana. Kamu ingat tidak saat pasukan Manchu masuk ke Tiongkok dan langsung menyerang Yang Zhou? Si Keva bertahan dan tidak menyerah, tapi akhirnya Yang Zhou jatuh. Setelah pasukan Manchu masuk, mereka menduduki kota selama 10 hari. Yang Zhou menjadi ladang pembantaian dan puing-puing. Kamu pasti tahu ini kan? Tahu.
Aku tanya kamu, kalau itu terjadi padamu, Apakah kamu akan membawa rakyat ke kematian atau menyerah untuk bertahan hidup? Itu namanya melawan, bukan bunuh diri. baiklah, anggap saja kamu benar. Lalu aku ingin bertanya, mengapa kita, orang Han yang dulu berjuang mati-matian, ratusan tahun kemudian, Harus setia kepada pemerintahan dan kaisar Manchu mereka? Jadi semuanya bisa berubah di hadapan kenyataan dan kesulitan. ingin perubahan, paru ada pilihan. Banyak prinsip hidup yang kita pegang teguh. Pada akhirnya harus kita langgar, kalau tidak kita tidak akan berhasil. Aku mengerti niat baikmu. Tapi, aku benar-benar tidak bisa setuju untuk membawamu menemui guruku. Aku tidak takut jujur padamu. Kali ini, Partai Revolusioner, kita sudah berhasil bernegosiasi diam-diam dengan gubernur. Dia akan mendukung pemberontakan kita. Kalau pemberontakan ini berhasil, kamu tahu apa artinya? Artinya dinasti Manchu yang merendahkan kedaulatan akan berakhir. Tiongkok akan memasuki era republik. Betapa besar artinya ini bagi seluruh Tiongkok. Kamu mengerti? Tapi ingat, dulu gubernur ini yang melapor ke Ibu Suri. Sehingga reformasi 100 hari gagal total. 6 pahlawan dieksekusi di pasar Chaisi, dendam ini harus dibalas. Balas dendam lagi, balas dendam lagi. Kamu tidak tahu kalau gubernur ini Bisa kita manfaatkan saat ini? asalkan dia bekerja untuk rakyat. Dibandingkan urusan besar, dendam pribadi ini. Apa artinya? Aku mengerti maksudmu, bagaimana kalau begini? Aku akan sampaikan perkataanmu kepada guruku. Saudara Huo, aku ingin bertanya padamu. Apa pendirianmu? Pendirianku sederhana. Sama sepertimu, mencintai negara. Ketua, aku sudah menemukan orang yang mencoba membunuh gubernur. Namanya Dada Wangu. Dia adalah pengawal Tan Sitong. Tak disangka dia masih hidup sampai sekarang. Sepertinya ilmu pedangnya sangat hebat. Sayang, prajurit seperti ini tidak bisa kita manfaatkan. Kalau Tiongkok punya lebih banyak orang seperti dia, rencana besar kita akan sulit terwujud. Ada juga Xingzongwi dan Pasukan Baru. Mereka sekarang bersatu melawan pemerintah. Instruksi dari atas adalah, Duduk di gunung melihat harimau bertarung. ambil keunggulan mereka dan manfaatkan siapapun yang menang. Aku khawatir Wang Wu akan merusak segalanya. Jika kamu punya kesempatan, bunuh saja. Baik. Yuan Jia, ada apa? Aku akan membawamu menemui seseorang. Siapa? Guruku. Yuan Jia, aku datang. Guru. Zhao Qiannan memberi salam. Dia adalah Guru Wang. Salam, Guru Wang. Guru, aku akan membuatkan teh untukmu. Yuan Jia, Sebenarnya guru punya satu keahlian yang belum diajarkan padamu. Guru bisa membaca wajah. Aku lihat wajah wanita ini memancarkan aura pahlawan. Dia adalah pahlawan wanita. Dengan dia di sampingmu, jalanmu akan lebih mudah. Guru, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Apa itu? Nong Jinsong ingin bertemu denganmu. Bukan golongan kita. untuk apa jamanamiku? Dia ingin membujukmu untuk sementara menunda rencana pembunuhan. Kalau bukan karena dia temanmu, aku akan membunuhnya juga, tidak usah ketemu. Dia bilang ini tentang masa depan 400 juta saudara kita. Aku juga tidak yakin apa maksudnya. Apa lagi maksudnya? Hanya 2 kata, revolusi. Baik, aku setuju. Temui anggota revolusi ini. Bukankah dia tidak bisa bela diri? Kita bisa berdebat dengan logika. Guru, hati-hati di luar. Kalau terjadi sesuatu di luar dojo, itu tanggung jawabku. Di dalam dojo, itu tanggung jawabmu. Sebenarnya cuma 1 nyawa kecil, tidak perlu terlalu khawatir.
Tapi rencana pembunuhan ini tidak akan aku ubah. Guru. Tidak usah minum. Yuan Jia. Jangan tersinggung, guruku memang selalu belak-belakan seperti ini. Bagus sekali. Dada Owangwu adalah pahlawan terhebat. Kamu sangat beruntung punya guru seperti itu. Tapi sekarang aku dihadapkan pada pilihan sulit. Guruku ingin membunuh. Wanong itu malah menyuruhku melindungi.